Karena dari SMP itu Kila udah terbiasa untuk ngomong Kak. Mulai dari ikut lomba dai, lomba puisi, lomba pokoknya yang berbau public speaking gitu. Jadi udah ada basic lah ya untuk ngomong di depan umum. Nah pas masuk SMA itu ada banyak kan deretan ekskul-ekskul. Nah dari ekskul itu yang paling ada ngomong-ngomongnya itu di jurnalistik, makanya tertarik di situ. Yang pertama kami bakal melihat sekeliling dulu Kak, apa sih yang ada di Man 1 yang kira-kira bisa kita angkat gitu. Terkadang Kak sampai nggak ada idenya itu karena satu hari 5 berita kami foto anak-anak yang lagi jajan di kantin dan itu kami buat berita. Iya, terus apa tuh tema dari beritanya apa tuh? Mungkin apa ya, kalau kemarin itu kami bahas tentang ibu yang jualan di kantin. Kayak mana sih? Apa ide ibu itu untuk jualan di kantin? Terus kenapa harus di kantin Man 1 atau yang lain sebagainya gitu. Oh, keren. Kembali lagi di Potret Sekolah, ngobrol seru seputar dunia sekolah. Oke, halo Palkomters, kembali lagi nih kita ngobrol-ngobrol seru tentang keseruan di dunia sekolah ya. Seperti biasa kita kali ini mengundang dari salah satu perwakilan dari sekolah. Nah, kali ini kita kedatangan dari perwakilan Man 1 Palembang. Halo Naila. Halo Kak. Halo teman-teman yang lain. Kenalan dulu dong Naila. Boleh. Perkenalkan, nama saya Naila Putri Akila, biasa dipanggil Akila Kak. Oke. Biasanya Akila. Oke. Saya dari Man 1 Palembang, dari ekstrakurikuler jurnalistik atau TMC. Oke, dari jurnalistik atau TMC. Oke, Akila ya berarti panggilnya ya. Akila kelas berapa Akila? Sekarang kelas 12. Kelas 12. Oke. Oh, sekarang udah nggak ada IPA IPS ya? Nggak ada. Kurikulum merdeka. Man 1 ya. Ini berarti baru pulang sekolah gitu. Baru pulang sekolah bener, nemuin Pak Alam, terus pas nemuin Pak Alam katanya langsung pergi katanya. Jadi langsung ke sini ya. Iya. Jadi TMC ini ketuanya. Iya, ketua. Biasanya TMC kan bukan jurnalistik kan? Panggilnya TMC ya. TMC ketua. Itu pemilihannya dari kapan tuh? Pemilihannya terpilihnya. Kalau terpilih itu Desember Kak. Oke. Karena kami mendahulukan pemilihan OSIM dulu. Kebetulan tahun kemarin Kila juga pemilihan Waketos OSIM. Jadi ikut itu yang dulu. Positif nggak dapet di situ, baru kita coba yang di TMC. Oke. Tapi memang udah ikut TMC. Udah. Dari kelas berapa? Dari kelas 10 Kak. Oh, berarti emang Akila tuh tertarik dia sama jurnalistik ya. Kenapa tuh pilihnya TMC? Karena dari SMP itu Kila udah terbiasa untuk ngomong Kak. Mulai dari ikut lomba dai, lomba puisi, lomba pokoknya yang berbau public speaking gitu. Jadi udah ada basic lah ya untuk ngomong di depan umum. Nah pas masuk SMA itu ada banyak kan deretan ekskul-ekskul. Nah dari ekskul itu yang paling ada ngomong-ngomongnya itu di jurnalistik, makanya tertarik di situ. Awalnya pengen coba-coba jadi reporter, pengen tahu gimana sih rasanya bawain berita dan nanya-nanya ke orang gitu Kak. Oke, jadi emang meliput beberapa kegiatan di sekolah juga. Biasanya kalau misalnya kalian buat berita itu ditayangin atau di share di mana tuh? Di YouTube, terus tuh di IG, dan baru-baru ini kami juga buat TikTok. Oh, baru buat TikTok. Oh, jadi kayak jadi konten kreatornya sekolah juga gitu ya. Oke. Masih ini enggak sih buat berita kirim-kirim gitu? Masih Kak? Masih ya. Itu berita jadi wajib banget kalau di TMC. Apalagi kalau masih ada Mimi kemarin Kak, itu kalau nggak buat berita satu hari nggak ada 5 berita kami kena marah. Wajib gitu banget. Ya. Seru. Jadi kalau misalnya Akila mau cari beritanya gimana tuh? Yang pertama kami bakal melihat sekeliling dulu Kak, apa sih yang ada di Man 1 yang kira-kira bisa kita angkat gitu. Terkadang Kak sampai nggak ada idenya itu karena satu hari 5 berita kami foto anak-anak yang lagi jajan di kantin dan itu kami buat berita. Iya, terus apa tuh tema dari beritanya apa tuh? Mungkin apa ya, kalau kemarin itu kami bahas tentang ibu yang jualan di kantin. Kayak mana sih? Apa ide ibu itu untuk jualan di kantin? Terus kenapa harus di kantin Man 1 atau yang lain sebagainya gitu. Oh, keren. Itu biasanya nih ya, pernah nggak Akila pribadi satu hari pernah nggak buat berita sama sekali? Bukan satu hari aja Kak. Oh, bukan satu hari, banyak hari ya. Terus gimana tuh? Oh iya, hilang gitu ya. Soalnya kan kalau misalnya kita satu hari satu berita itu agak beban Kak. Kan idenya itu tuh udah kepake yang kemarin atau dipakai sama kawan yang lain. Jadi kan kita harus cepet-cepet apa nih gitu. Jadi kalau misalnya kabur itu paling ditanya-tanyain sama kakak kelas, tapi mereka wajar gitu karena kan buat berita nggak semudah itu. Kalau untuk yang angkatan Kila sekarang udah nggak terlalu ketat lagi tapi masih harus buat berita. Kalau TMC sendiri nih ya Akila,
biasanya dalam waktu dekat tuh ada acara-acara gitu nggak? Atau misalnya ada kegiatan lomba gitu nggak? Kalau lomba zaman dulu mungkin banyak, tapi kalau yang sekarang ini kami lagi coba untuk perbaikan yang ada di Man 1 dulu Kak. Soalnya dari Covid kemarin itu banyak TMC itu kayak kehilangan jati diri gitu loh Kak. Iya karena sekolah online ya. Iya, sekolah online. Terus kan anak-anak TMC yang biasanya buat berita karena ada di sekolah jadi nggak pernah buat berita lagi. Yang IG, YouTube itu bener-bener redup semua Kak. Jadi bener kayak kembali ke zaman apa ya? Settingan awal gitu ya. Jadi bagi ketua-ketua yang baru itu harus mikirin gimana caranya supaya TMC bisa bangkit lagi. Nah, kalau dari ketuanya nih, kan Akila ketuanya. Nah, ngerasain dari awal lihat YouTube-nya atau berita-berita lain kan memang lagi hits kan, karena memang zaman Mbak juga TMC itu rame nih, hits banget tuh kan ya. Nah, ngelihat sekarang tuh udah mulai redup karena mungkin Covid tadi. Apa sih yang Akila sebagai ketua yang mau pengennya program apa biar naik lagi gitu? Kalau kami Kak mulai coba untuk buat yang di IG, di TikTok itu kan lagi rame tuh, karena orang biasanya yang sekarang ini suka dengan short film gitu, short movie gitu kan, yang singkat-singkat cuman 1 menit atau berapa detik. Nah itu kami mainnya di situ sekarang. Entah buat konten tentang kelas digital dengan kelas khusus atau apa gitu. Tapi kalau untuk yang hari-hari besar, Isra Miraj atau Maulid Nabi itu kami tetap liputan seperti biasa. Kalau misalnya buat berita nih ya, kan nyari berita sebanyak-banyaknya kan. Nah ada nggak sih kayak temennya yang protes, ih kenapa sih aku dijadiin berita gitu, ada nggak? Pernah Kak, ada. Sampai mereka tuh pas ini teman Kila yang kelas 12 juga, dia sekarang ini lagi coba-coba buka IG TMC dari yang zaman-zaman lama itu Kak. Jadi pas dia lihat ke bawah, kok ada raya aku, katanya Kila kurang ajarin masukin raya aku. Jadi mereka protes tapi cuma jadi canda-candaan aja. Iya ya, karena kan gak semua orang juga kan ada yang protes apa namanya tuh difoto tiba-tiba gitu kan. Tapi sebenarnya udah izin sih Kak. Sudah izin ya. Karena kan sebelum tayang itu kalau zaman kami dulu ya TMC itu paling nyepi terus aduh berita siapa nih yang ditulis siapa nih, pasti kalau sudah pegang handphone udah was-was nih siapa yang difoto gitu kan. Tapi emang seru sih kalau misalnya buat berita harus kejar-kejaran karena nanti takutnya keduluan gitu kan. Bener. Tapi kan banyak juga acara-acara lomba-lomba di Man 1 kan. Kalau menurut Akila udah hampir 3 tahun di Man 1, acara atau lomba-lomba apa sih yang momennya yang nggak bisa dilupain? Momennya nggak bisa dilupain. Kalau Kila Kak ya mungkin di acara puisi. Kila kan suka puisi Kak orangnya. Karena memang dari kelas 4 dulu udah diajarin baca puisi. Nah tapi kebetulan ada lomba puisi, Man 1 ada yang lomba puisi, Kila nggak bisa ikut Kak, karena jadi ketupel. Jadi nggak bisa juga. Karena kan panitia gitu ya. Jadi pas ada lomba yang benar-benar Kila ingin, itu Kila nggak bisa ikut. Jadi kan kayak apa sih, sia-sia banget gitu loh ada lomba puisinya. Tapi kawan-kawan yang ikut tuh pada menang semua, padahal mereka tuh kayak Kil bantu, tapi mereka yang menang gitu. Tapi ya pasti kalau kita udah bantu ada rasa bangga juga, aduh ternyata masih bisa nih ngebantu walaupun nggak ikut serta ya. Kalau karena Mbak juga alumni Man 1 nih ya. Segala informasi. Jadi kalau zaman Mbak momennya itu paling suka di acara pensi. Iya, kalau pensi tuh kayak setiap kelas menampilkan apa nih drama atau apa, itu paling seru banget kan. Apalagi kalau zaman kami itu 3 tahun 1 kelas. Kalau sekarang masih nggak? Kalau pensi itu nggak ada lagi Kak. Yang 1 kelas, yang 3 tahun 1 kelasnya masih? 3 tahun 1 kelas. Iya, maksudnya nggak di rolling kelasnya. Di rolling sekarang Kak, karena kan kurikulum merdeka Kak. Nah, jadi kalau yang rolling tadi itu kami yang kelas 10-nya bareng nih. Tapi pas naik ke kelas 11 itu di rolling. Karena kurikulum merdeka. Jadi kata guru-guru yang ada di situ itu harus disusun dengan sesuai minat bakat. Yang mau jadi perawat jadi kelas kesehatan, yang mau di kedinasan jadi kelas kedinasan, ada kelas teknik sama ada kelas ekonomi. Oke, jadi memang belajarnya juga udah fokus-fokus kayak gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya Akila nih asalnya dari mana? Apanya? Asli Palembang atau gimana? Palembang. Iya. Gila ada Radennya loh Kak. Oh Radennya. Naila Putri Akila Raden Ayu. Wah, udah ada Radennya di belakang ya. Kenapa nggak depan? Dipake. Kenapa nggak di depan? Biasanya Raden di depan nggak sih? Tapi kalau kata mama sama papa itu yang benar di belakang katanya. Tapi nggak tahu benar atau enggak ya. Iya, kayak R.A. Kartini gitu kan. Kartini. Tapi kalau kata mama nggak usah dipakai gitu kan. Soalnya kan
yang garis keturunan itu dari laki-laki. Jadi adik Kila yang laki-laki aja yang pakai. Oh, tapi kalau di akte ada? Enggak juga. Enggak ada juga. Oh, tapi sebenarnya ada gitu ya. Ada. Kalau dirunut dari keturunannya ada. Iya. Kalau Akila sendiri nih kita ulik ya. Karena kan namanya masa sekolah ya. Pernah dengar nggak katanya masa SMA itu masa-masa yang paling indah gitu ya. Dan kita tahu ya, menurut Akila, gimana sih cara gabungin kesenangan lagi belajar sama kegiatan-kegiatan non akademik? Gimana sih biar balance gitu? Antara belajar sama belajar dengan non akademik, dengan kegiatan non akademik, karena kan Akila juga ketua TMC dan harus memantau juga nilai akademiknya. Nah, gimana tuh menurut Akila bagi waktunya? Kalau dari Kila sendiri itu Kak balik lagi ke anaknya masing-masing, karena kan kita nggak tahu ya Kak. Tapi kalau misalnya dari anaknya memang menganggap sekolah adalah tempat atau wadah untuk mengembangkan diri dia, maka dia pasti nggak bakal fokus ke pelajaran-pelajaran yang ada di buku aja. Nah, itu pula yang terjadi sama Kila. Cara Kila untuk membagi waktunya sih yang jelas Kila tahu kapan yang harus belajar itu Kila harus belajar, kapan yang harus kayak kegiatan ekskul atau kegiatan OSIM itu Kila harus ada di situ. Terus Kila juga biasanya tuh Kak kalau pulang sekolah itu nggak langsung pulang. Jadi kadang ke TMC, kadang ke OSIM. Tapi itu untuk kelas 11 Kak. Kalau kelas 12 sudah agak senggang karena harus fokus ngejar universitas kan. Tapi sekarang udah tahu nih mau masuk universitas mana, jurusan mana, udah tahu belum? Kemungkinan udah tahu. Udah tahu ya. Jadi kenapa Akila tertarik sama jurusan atau universitas yang mau dituju? Atau memang itu impian dari lama kah? Enggak impian dari lama. Bukan. Jadi mulai kapan nih? Kalau awalnya tuh Kak Kila mau di psikologi. Tertarik di psikologi itu sejak SMP. Tapi pas di SMA ini kayak bakat aku tuh kayak di sini loh gitu. Kila pengennya ke komunikasi karena kan Kila udah punya basic untuk ngomong nih, tinggal dikembangin aja gimananya gitu. Kalau universitasnya mungkin Universitas Bengkulu. Jauh ya. Enggak juga sih Kak, kan Bengkulu dekat sama Pagar Alam. Nah, ada keluarga di Pagar Alam. Oh, jadi nanti tinggalnya di sana. Di Bengkulu, tapi kan keluarga bisa datang gitu, tetap gitu dipantau. Oke, jadi pengen merantau gitu ya. Tapi kalau menurut Akila nih, dari banyaknya kegiatan yang Akila ambil kan OSIM, terus yang paling ngebantu Akila dalam ngembangin bakat tuh di bagian mana? Di kegiatan OSIM kah atau di TMC? Keduanya Kak. Keduanya benar-benar kasih banyak pengalaman dan banyak pelajaran bagi Kila. Kalau di OSIM itu kan Kila jadi belajar organisasi, jadi belajar kepemimpinan juga, terus bagaimana caranya kita kerjasama dalam satu kelompok dengan orang-orang yang dia tuh benar-benar berbeda pendapat sama kita Kak. Itu di OSIM. Terus juga Kila kemarin kan ikut pemilihan ketos tuh Kak. Nah, dari situ tuh udah banyak banget pengalamannya. Kayak gimana sih kita kampanye yang benar itu gimana, narik perhatian orang-orang untuk mau dukung kita atau jadi supporter kita itu gimana. Terus pas debatnya itu juga kasih banyak pengalaman Kak. Harus mempelajari banyak hal juga gitu ya. Bener, apalagi kalau pas kampanye ke guru-guru, yang disinisin guru lah, yang dikasih support sama guru lah, pokoknya banyak macamnya. Nah, kalau di TMC ini Kak, karena Kila termasuk salah satu ketua yang bangun dari awal lagi setelah masa-masa Covid, jadi benar-benar terasa perjuangannya gitu loh Kak. Kalau mau diibaratin nih, Kila di TMC ini nih kayak buka pintu untuk adik-adik selanjutnya gitu. Jadi bagi adik-adik yang selanjutnya setelah Kila, tinggal gimana caranya mereka untuk masuk ke pintu itu dan buat TMC jadi jaya lagi. Iya ya, karena kan nggak butuh nggak bisa instan juga, butuh banyak perjuangan juga ya. Dan kalau boleh tahu nih teman-teman Kila dari ini kan biasanya kan banyak kegiatan nih, izin support nggak teman-teman sekelasnya? Kalau teman Kila alhamdulillah support. Alhamdulillah support juga, dari keluarga juga support gitu ya. Kalau dari mama sama papa itu memang dari dulu tuh anak yang aktif gitu Kak. Jadi udah tahu kalau misalnya ikut organisasi itu memang membantu Kila dalam berkembang gitu. Jadi enggak yang kayak apa sih organisasi, enggak yang kayak gitu. Benar-benar disupport. Kila juga kalau di luar sekolah itu ikut duta inisiatif dulu Kak. Oke. Terus Kila pengen tahu nih ya, menurut Kila apa sih peran kreativitas dalam kegiatan sekolah supaya lebih menarik nih? Jadi Akila tuh jadi lebih semangat belajar di sekolah. Ada nggak kegiatan yang menurut Akila ini aku ada kegiatan ini lebih seru nih sekolah? Ada nggak di kelas gitu?
Kalau peran kreativitas itu Kak lebih ke kebebasan kami para siswa untuk berpikir sama berekspresi gitu Kak. Soalnya pernah pengalaman Kila itu waktu kelas 10 ada project P5 Kak, karena kami kurikulum merdeka kan jadi ada P5 kan. Nah di P5 itu kami kelas 10 semester 1 itu buat film. Nah di film itu Kak bener-bener nguras emosi, nguras pikiran, nguras tenaga, segalanya dikuras itu Kak, bener-bener gitu. Yang awalnya kita harus nyusun naskah, sudah disusun naskah, kita harus proses syuting tuh Kak. Kan teman-teman itu banyak yang berbeda pendapat lah, yang ngomong dialog itu nggak benar, jadi harus penuh kesabaran gitu. Terus pas filmnya ditampilin ke guru, nggak di ACC ternyata Kak, karena ada adegan berantemnya. Jadi harus terus ulang lagi. Iya, ulang lagi dari awal. Yang teman-teman lain itu tuh sampai kayak apa sih nggak mau, tapi alhamdulillahnya di project itu kami jadi juara pertamanya. Wah, keren. Jadi di saat itu Akila jadi sebagai apa nih? Sebagai sutradara iya, sebagai naskah pembuat naskah iya, sebagai narator juga iya. Tapi itu jadi momen yang nggak bisa dilupain juga ya. Bener. Nanti kan pas udah tamat, udah lulus, dulu kita pernah ribut-ribut ini nih kayak jadi gitu kan. Iya. Jadi kalau nanti kuliah ingat aku pernah nih buat naskah gitu ya, udah ada pengalaman juga ya gitu. Keren. Terus kalau dari Akila pribadi nih ya, ada nggak sih motivasi utama yang membantu Akila untuk berprestasi di sekolah, ada nggak? Kalau dari Akila sendiri itu kata-kata mama sih Kak. Apa tuh mamanya bilang apa? Karena kalau dari Kila kan dari zaman SD dulu udah ikut lomba tuh Kak, dan itu tuh selalu menang gitu kan Kak. Nah karena menang itu pernah kelas 5 sekalinya tuh kalah, langsung ngedown Kak. Nah terus kata mama tuh, di atas langit masih ada langit, jadi kejarlah langit yang paling atas itu. Jadi itu kayak motivasi Kila sampai sekarang, itu kata-katanya tetap meresap di dalam diri Kila untuk di atas langit masih ada langit. Kalau ketemu orang yang lebih hebat, yang lebih kuat gitu kan, berarti Kila harus bisa ngalahin orang itu gitu. Terus itu juga ada kata-kata dari papa, jangan pernah puas dengan apa yang sudah dicapai sekarang, karena kan kita nggak tahu ternyata goals kita tuh yang itu bukan yang ini, tapi karena kita sudah ngerasa puas dengan yang ini, jadi kita nggak mendaki lagi sehingga kita tidak mendapatkan hal yang kita inginkan atau yang harusnya kita dapatkan gitu Kak. Keren. Jadi memang support orang tua juga berpengaruh banget buat Akila gitu ya. Dan tadi kita cerita katanya kan gagal juga di pemilihan Waketos ya. Nah kalau Akila sendiri ada efek nggak sih sama diri Akila, karena kan itu mungkin menurut Akila kegagalan atau gimana, berefek nggak? Pada awalnya pasti berefek sih Kak. Siapa sih yang nggak sedih kalau dia nggak kepilih gitu kan? Padahal udah keluar tenaga gitu, udah keluar pikiran, mikir visi misi kan nggak gampang tentunya Kak ya. Tapi itu nggak bertahan lama Kak. Soalnya banyak support dari kawan-kawan, support dari orang tua juga. Terus jadi kayak pede lagi gitu. Ternyata memang nggak ditakdirkan jadi wakil, tapi jadi ketua, tapi di TMC gitu. Terus juga program-program yang sebelumnya bisa kita terapin di TMC gitu Kak. Iya, karena kan memang sesuai tempatnya gitu kan. Ya mungkin nanti siapa tahu nanti di kuliah bisa jadi BEM atau ketua hima gitu kan. Amin ya. Oke, terima kasih Akila. Dan terakhir deh motivasi deh untuk teman-teman, coba dikasih tahu ke teman-teman yang lain gimana sih cara Akila menciptakan lingkungan positif ya, anti bullying lah untuk teman-teman di lingkungan sekolah supaya lebih menarik gitu, atau lebih seru buat teman-teman di rumah supaya nggak males sekolah gitu. Nggak males kan Akila sekolah kan, rajin dong. Ayo, ada nggak kata-katanya? Apa ya Kak? Gak apa-apa, dipikirin aja dulu. Kalau dari Akila sendiri itu kita harus menciptakan atau mencari tempat yang dimana kita tuh dihargai gitu Kak. Jadi karena kita merasa dihargai, kita jadi leluasa untuk berekspresi, untuk berkreativitas, atau untuk mengemukakan pendapat kita. Nah dari tempat-tempat yang kita merasa dihargai itu buat kita jadi berani dan percaya diri gitu. Terus juga dengan kemampuan kita berliterasi itu jadi pembantu Kak dalam hal dari organisasi kita tadi, terus juga dalam berekstrakurikuler atau bersosialisasi dengan teman-teman yang lainnya. Karena kalau mengutip dari perkataan Raya Imlau deh Kak, itu Kila seneng banget sama kata-kata itu.
literasi itu penting karena kebodohan sering memakan korban. Jadi kita apalagi bagi kita yang saat ini siswa harus benar-benar pandai untuk mencari informasi dan juga untuk berliterasi tadi agar kita dapat mengembangkan diri kita dan juga kemampuan kita apalagi di dunia yang sudah super canggih seperti sekarang ini. Benar. Oke, tepuk tangan. Jadi menurut Akila kita sebagai siswa juga harus bisa pintar-pintar memilih informasi. Benar, ya. Kak. Jangan sampai itu bisa menimbulkan perpecahan atau bahkan menimbulkan kerugian yang lainnya gitu ya. Oke. Nah, itu juga yang udah diterapin di TMC Kak. Gimana caranya kita bisa berliterasi juga kan gitu. Jadi semakin banyak kita belajar, semakin banyak juga kita tahu gitu kan untuk ya kalau kita nggak mau sakit ya jangan menyakiti orang lain, Iya, intinya benar. gitu ya. Oke, terima kasih banyak Akila. Aduh, seru banget dia bahas-bahas tentang Akila. Pokoknya keren ya TMC. Pokoknya semoga makin jaya lah, bisa Amin. juga makin terkenal lagi, kembali kejayaannya yang waktu itu ya, bahkan Iya. lebih lagi ya. Terima kasih Akila sudah bersedia main. Jadi inilah Palkomtek Opi Mall Akila. Baru kali ini kesini? Baru kali ini. Nah, nanti tapi kalau cari informasi tentang Palkomtek udah udah dari dulu. Udah kita udah berapa kali ya ke Man 1 juga, mungkin ke kelas 11 waktu itu. Kalau kelas 12 belum memang. Nah, jadi inilah Palkomtek Opi Mall Akila berdirinya. Kalau di Palkomtek Opi Mall itu 2016 bareng Hotel Widam. Makanya Mbak pas masih di Man 1, Mbak juga langsung lulus dari Man 1 langsung masuk ke Palkomtek Opi Mall. Jadi kebetulan memang jalannya langsung ke Palkomtek Opi Mall ya. Iya. Nah, di Palkomtek ini ada kursus komputer, bahasa Inggris dan calistung. Jadi kalau misalnya untuk Akila kan biasanya anak-anak SMA ini mau mengembangkan skill ya, nggak mau cuman belajar akademik atau skill lainnya aja. Di sini bisa belajar komputer atau bahasa Inggris. Sebenarnya nanti di jam 4 enggak deng. Iya, nanti jam 4 jam 5 juga itu biasanya ada dari Man 1 juga, banyak dari kelas 11 kelas 12-nya. Mereka ambil kursus yang bahasa Inggris. Jadi kan memang mereka bilang katanya mau jago ngomong bahasa Inggris. Nah, itu kita di sini ada juga kursus bahasa Inggris untuk apa ya? Langsung praktek ngomong bahasa Inggris gitu lah. Jadi lebih percaya diri kayak gitu. Apalagi antusias Man 1 anak-anaknya, siswa-siswanya tuh keren banget gitu kan. Pokoknya kalau kita lagi cerita-cerita tuh antusias banget ya di Man 1 tuh kayak aduh kangen pulang lagi Man 1 ya Pak Alam. Ya makanya kemarin ketemu Pak Alam, aduh ini alumni Man 1 nih. Waktu itu kalau misalnya di Palkomtek zaman Mbak masuk waktu itu kita pernah sambil satu kelas juga sama itu teman-teman yang lain. Jadi memang antusias dari Man 1 juga keren-keren siswanya. Kalau nggak salah Palkomtek ada itunya kan Kak, apa sih? Kampus. Iya benar, ada S1-nya, ada institutnya. Itu di sini atau yang kalau institutnya di Basuki Rahmat. Iya, di depan Hermina, di Rumah Sakit Hermina, di samping Hotel Aston. Itu di S1-nya. Kalau yang di sini adanya kursus aja. Ada komputer, ada pendamping kuliah, ada pendamping sekolah. Jadi memang ada apa? Untuk kursus aja kayak gitu. Khusus gitu ya Kak? Kursus aja. Oke, terima kasih banyak ya Akila sudah bersedia. Itu dia teman-teman ya cerita dari Akila ya. Semangatnya Akila dari Man 1 Palembang dari TMC. Nah, buat teman-teman yang mau tahu seputar Man 1 ya boleh langsung aja di Instagram Man 1 ya, atau mau lihat YouTube TMC di mana? Ada YouTube-nya apa? Ada. Apa tuh nama akunnya? TMC Man 1. Oh, TMC Man 1 ya. Nah, itu teman-teman boleh langsung aja ke YouTube, dan jangan lupa subscribe channel YouTube Palkomtek Opi Mall dan follow Instagram Palkomtek Opi Mall untuk informasi lebih lanjut ya. Untuk info kursus bisa langsung DM atau ke WA di 0813 6874 5929. Saya Meita bersama Akila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.